Mohon perhatian kepada para pencinta Nabi dan sahabat agar bersiap-siap mendengarkan kisah berikut ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Derisi Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan telinga kita dapat mendengar kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul yaitu kisah sahabat Nabi Suhaib radhiyallahu an memeluk Islam. Suhaib radhiyallahu an memeluk Islam bersama-sama dengan Ammar radhiyallahu an. Pada masa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berada di tempat sahabat Arqam. Kedua orang ini telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bergantian. Mereka sering bertemu di pintu rumah Arqam. Keduanya saling mengetahui maksud kedatangan masing-masing, yaitu untuk memeluk agama Islam dan berusaha mengambil manfaat dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia masuk Islam, di tengah keadaan jamaah Islam yang masih sangat sedikit dan lemah, ia telah berani menunjukkan keislamannya kepada umum. Akhirnya ia menerima berbagai siksaan dan penderitaan sehingga ia berniat untuk berhijrah. Akan tetapi kaum kafir Quraisy sangat tidak suka jika ia berhijrah dan dapat hidup dengan tentram. Jika orang-orang kafir itu mendengar ada orang yang mau berhijrah, maka mereka akan berusaha untuk menangkapnya agar tidak dapat lepas dari gangguan mereka. Rencana Suhaib radhiyallahu an pun telah diketahui oleh orang kafir Quraisy, dan mereka telah mengirimkan suatu rombongan untuk menangkapnya. Sedangkan Suhaib radhiyallahu an memiliki senjata panah yang ia sembunyikan. Ia berkata kepada kaum kafir Quraisy yang mengejarnya itu, "Hai, dengarkanlah, kalian telah mengetahui bahwa aku adalah pemanah yang paling mahir di antara kalian. Selama masih tersisa anak panah padaku, kalian tidak akan dapat mendekatiku dan kalian tidak akan bisa menangkapku. Jika panah-panah ini habis, maka aku akan menggunakan pedangku untuk melawan kalian, dan pedang ini selalu berada di tanganku sehingga kalian tidak dapat berbuat apapun. Jika kalian mau, sebagai ganti jiwaku, aku akan memberitahukan kepada kalian tempat kekayaanku yang berada di Mekkah, dan kedua budak perempuanku. Kalian boleh ambil semuanya." Kaum kufar pun menyetujui usul itu. Maka ia berikan seluruh harta kekayaannya kepada mereka, dan berhubungan dengan kejadian ini turunlah ayat Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah 207. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufun bil ibad. Shadaqallahul alim. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang menjual dirinya karena hendak mencari keridhaan Allah, dan Allah amat penyayang kepada hamba-hambanya.
Quran surat Al-Baqarah 207. Ketika peristiwa ini terjadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Kuba. Ketika beliau melihat kedatangan Suhaib radhiyallahu an, beliau bersabda, suatu perniagaan sangat menguntungkan. Ya Suhaib. Suhaib radhiyallahu an pernah bercerita, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memakan buah kurma dan aku menyertai beliau makan. Ketika itu salah satu mataku sedang sakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Suhaib, matamu sedang sakit tetapi kamu makan kurma. Jawabku, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku makan kurma dengan sebelah mataku yang sehat ini. Mendengar jawabanku itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Suhaib radhiyallahu an adalah orang yang suka berkorban, sehingga Umar radhiyallahu an pernah berkata, kamu telah berlebih-lebihan. Ya Suhaib, jawab Suhaib, saya tidak menggunakan untuk hal yang sia-sia. Ketika Umar radhiyallahu an hampir mendekati ajalnya, beliau berwasiat agar Suhaiblah yang mengimami sholat jenazahnya. Saudaraku, sahabat DRC Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita petik hikmah dari kisah ini. Betapa mulianya, betapa besarnya pengorbanan jiwa Suhaib untuk berjuang di jalan Allah. Bahkan harta bendanya yang ia miliki, ia berikan, ia korbankan. Untuk itu semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati yang lapang, sehingga apapun yang kita miliki kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai berjumpa di hikayat selanjutnya. Saudara sahabatku yang dirahmati Allah, jika senang dengan kisah ini, silakan teman-teman sekalian mengklik tombol subscribe, kemudian berikan komen atau saran-saran buat channel ini agar bermanfaat dan terus berkarya untuk memberikan yang terbaik untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.